مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. Malam ini kita berkumpul bersama orang-orang soleh memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang belakangan, dan kita membuat konten cuplikan di akhir acara. Mari kita menyimak hikmah Maulid Nabi yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Maulid Akbar ini sepenuhnya terselenggara atas dukungan berbagai pihak dan Majelis Itsnain di kanal Dedi Sapa Teman. Limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang yang dimuliakannya, bersama pewaris nabinya. Meneladani tauladan murni yang ditinggalkan oleh beliau. Baginda bersabda, akrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dengan dasar itu Nabi mendidik para sahabat. Dengan dasar akhlak Nabi mendidik kepada anak-anak muda khususnya di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hampir lebih daripada 80% daripada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dipenuhi dengan anak-anak muda yang berjuang beriman kepada baginda Rasulullah, yang kalau beriman kepada Rasulullah tidak berbelah bagi dalam imannya, tidak tanggung-tanggung dalam imannya, tahu kepada insan yang telah diutus oleh Allah untuk mereka, sehingga mereka mengorbankan apa saja yang mereka miliki hanya untuk membela kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana juga beliau yang tidak pernah mengedepikan anak-anak muda, tidak pernah menghampakan mereka, mengambil berat tentang masalah-masalah mereka, untuk dididik, untuk dibimbing, untuk menjadi penerus dalam agama ini untuk dibawa oleh mereka. Di antara mereka seorang bernama Dzul Bijadain. Seorang bernama Dzul Bijadain, nama awalnya adalah Abdi Manaf. Anak muda 16 tahun. Dimanja oleh pamannya dengan macam-macam kenikmatan. Hidup dalam satu keluarga yang mewah. Tetapi ketika cahaya agama, nur iman masuk dalam hatinya, dia beriman kepada Rasulullah. Anak 16 tahun. Mungkin di zaman kita sekarang adalah masih dalam sekolah SMP atau SMA. 16 tahun. Maka diancam oleh pamannya, kalau kamu tidak keluar daripada agama Muhammad, aku rampas kembali apa yang aku berikan kepada kamu daripada kemewahan. Dia masih tegar akan iman yang sudah menyatu dalam hati dan sanubarinya. Tidak mau menjual imannya karena duit, tidak mau menjual prinsipnya karena harta. Tahu nilai agama
yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Seperti yang tadi disampaikan, tahu kemuliaan seseorang bukan pada hartanya, bukan kepada luarannya, tapi kemuliaan seseorang terletak kepada ketakwaannya dan pegangannya kepada agama. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang, yang tidak ada kemuliaan pada selain yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada kepada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayabtaguna indahumul izzah, adakah mereka merujuk kepada orang kafir waktu itu mau mencari kemuliaan dengan kufur kepada Allah, dengan menghina Rasulullah, dengan tidak mau beriman Rasulullah, nak tunjuk ego, nak tunjuk kuasa, nak tunjuk hebat, nak tunjuk punya kekuatan, nak tunjuk gigi. Ayabtaguna indahumul izzah, adakah mereka mencari izzah di situ? Allah berfirman, fa innal izzata lillahi wa rasulih. Kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Diingatkan oleh Allah seseorang untuk tidak terpaku hanya kepada fisikal seseorang saja penampilannya. Mau pakai baju apa, mau pakai warna apa, mau pakai penampilan bagaimana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan golongan orang-orang munafikin. Idza ra'aitahum, kalau kamu melihat kepada mereka, maka seakan-akan mereka itu menakjubkan penampilannya. Tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khusyubun musannadah humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Kalau kamu melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, tubuh badan mereka menarik perhatian kamu. Mungkin badannya segar, mungkin penampilannya bagus. Wa yaqulu tasma' liqawlihim, kalau mereka berkata kamu boleh dengar, fokus kepada pembicaraannya. Mungkin bahasanya sastra, mungkin bahasanya itu pintar mengatur kata-kata. Karena khusyuk musannadah humul adu fahdharhum, mereka itu musuh karena hatinya kotor walaupun bajunya bersih. Wajah di dalam hatinya kotor walaupun wajah dohirnya tampan. Humul adu, mereka musuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tidak terfokus hanya kepada penampilan luaran, yang di dalam hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan tentang bagaimana membedakan orang yang mulia dan orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbiyadain, diambil semua segala kemewahannya oleh pamannya, maka pada akhirnya berbiyadain, hatta pakaian yang dipakai pun yang harganya mahal diambil oleh pamannya, diminta untuk keluar daripada agama Rasulullah, namun berbiyadain enggak. Ibunya mengambil goni, tahu goni itu apa namanya, sejenis kain yang untuk simpan beras, karung. Ibunya yang memberikan karung kepada, berbeda dipotong jadi dua, satu diikat untuk menutup antara pusar sampai lutut, yang satu lagi menutup bahunya. Jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jumpa dengan Rasulullah dan diberitahukan kisahnya, Nabi mengatakan bijadain, bijadain, dua kain yang kasar atau kain yang murah atau kain yang tak layak digunakan untuk sebagai pakaian. Jadi diberi nama Abdullah Dzul Bijadain. Namanya dirubah oleh Nabi dan gelarannya yang menjadi kekal kepada Dzul Bijadain, sehingga dikenal Dzul Bijadainnya berbandingkan nama Abdullahnya. Apa sebabnya? Supaya kain yang dipakainya mengingatkan bagaimana pengorbanan anak muda yang tidak termakan dengan kemewahan karena mempertahankan agama, yang tidak mau menjual prinsip untuk keduniaan dan juga kebendaan. Di akhir zaman, orang mudah untuk dusta hanya karena duit, orang mudah untuk khianah dan tipu karena kedudukan, orang menjual marwah semata-mata untuk kebendaan. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi bersabda dalam hadis tentang akhir zaman, fitnah yang berlaku kepada mereka di akhir zaman,
Katanya di antaranya adalah orang yang menjual agama dengan sedikit daripada keduniaan. Tapi itu tidak terjadi kepada orang anak muda yang dididik oleh Rasulullah dengan ta'zim kepada syariatnya Rasulullah. Berbijadain enggan untuk menjual marwahnya semata-mata untuk kebenaran. Sampailah dalam satu peperangan, Dzulbijadain ikut dalam peperangan itu, lalu kemudian gugur syahid dalam peperangan itu. Diangkat oleh Nabi, ditanamkan oleh Nabi sendiri, didoakan oleh Nabi. Katanya, ya Rabb, ini adalah hambamu yang keluar untuk berjihad di jalanmu, dan dia syahid di jalanmu. Aku pun menjadi saksi kalau dia syahid. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak muda yang tahu masa mudanya dimanfaatkan untuk apa. Itu yang kita harapkan pada generasi sekarang ini, adanya ketergantungan dengan Rasulullah. Zoom Nabi itu daripada abad 14 abad yang lalu kepada kita saat ini dengan sirahnya, akhlaknya, cerita tentangnya, kehidupannya, penilaian kita terhadapnya dalam keseharian kita, baru kita akan rasa bagaimana dekatnya Nabi dengan kita dan dekatnya kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita ambil daripada kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah menghampakan sesiapa, diberi perhatian oleh Nabi sesiapapun juga. Tidak ada orang datang kepada Rasulullah dalam keadaan hampa. Bahkan orang yang tak cukup sempurna pun penampilannya diberi penghargaan oleh Nabi. Berapa banyak di antara kita zaman ini yang merendahkan orang lain, entah karena bangsanya, entah karena bahasanya, entah karena kabilahnya, atau entah karena kedudukannya. Bukankah Nabi bersabda, bihasbi imri'in min asy-syar'i yahdira akhahul muslim? Cukup seorang itu melakukan kejahatan kalau menghina orang Islam yang lainnya. Seorang bernama Julaibib, mukanya itu ada sesuatu di mukanya yang menyebabkan mukanya itu buruk atau tidak sempurna seperti wajah-wajah yang lain. Dan wajah ini adalah menjadi pandangan kepada orang. Julaibib salah seorang yang punya wajah, tapi wajahnya itu buruk, macam ada satu ketulan besar macam itu. Sahabat tidak kurang berikan perhatian kepadanya. Nabi ketika dekat dengan Julaibib sedar kedudukannya itu dengan wajah seperti itu. Maka Nabi mengatakan sambil bergurau kepada Julaibib, ya Julaibib, kamu nanti akan saya nikahkan. Kata Julaibib, ya Rasulullah, mana ada perempuan mau dengan saya, muka saya ini buruk. Dia tahu sendirinya. Kata Nabi, tapi kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia. Supaya kita belajar tidak menilai orang hanya dengan penampilannya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tentang kisah munafiqin yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim. Kalau kamu munafikin, kalau kamu nengok, lihat kepada dia, banyak sekali penampilannya, pakaiannya, mungkin dengan macam-macam yang atributnya mungkin. Kalau berbicara kamu dengar, tapi mereka musuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Julaibib sederhana, tahu dirinya dengan anugerah yang diberikan oleh Allah seperti itu, dia tidak komplain kepada Allah. Dia tidak mengatakan, ya Allah, kenapa kau beri muka aku buruk, orang lain tidak. Dia tidak membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan apa yang ada pada orang. Dia tahu Allah itu tidak menjadikan sesuatu kecuali dengan hikmah dan pengetahuan. Maha suci Allah untuk ciptakan sesuatu tak ada hikmahnya, mustahil. Kalau orang bikin mobil itu satu skru saja ada fungsinya. Nah, Allah ciptakan alam ini ada yang tidak bermanfaat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Kamu mengira aku ciptakan kamu sia-sia? Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Julaibib beriman
yakin, tahu keadaannya walaupun tidak sempurna seperti orang lain. Ya, Allah tidak memberikan kekurangan kepada seseorang pada satu bahagian kecuali diberi kelebihan pada bahagian yang lain. Kata Nabi, saya mau meminang anak perempuan kamu. Lelaki itu gembira dan senang karena menyangka yang meminangnya adalah Rasulullah. Siapa tidak mahu untuk menjadikan Rasulullah menantunya? Nabi melihat kegembiraan pada wajah lelaki itu. Nabi mengatakan, bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Si ayah pun kenal dengan Julaibib. Si ayah tarik balik kata-katanya tadi setelah mengatakan ahlan wa sahlan. Katanya, saya kena tanya dengan saya punya istri. Kata Nabi, silahkan balik ke rumahnya, jumpa dengan istrinya. Katanya, wahai istriku, tadi Rasulullah meminang anak kita. Istrinya gembira karena disangka yang meminangnya adalah Rasulullah. Melihat si suami kegembiraan istri, kata suaminya, bukan untuk Rasulullah tapi untuk Julaibib. Bertukar pula si istri. Mereka berdua berbualai, takkan kita nak kawinkan kita punya anak dengan lelaki seperti itu, yang wajahnya tidak handsome, yang ada begini, yang ada begitu. Memanglah hak kepada setiap orang untuk mengiyakan atau menidakkan. Tapi permasalahannya, yang meminang ini Rasulullah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak seharusnya seorang beriman laki-laki atau perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan, tak ada lagi pilihan, hanya pilihan Nabi saja, Allah dan Rasulnya sahaja, tidak ada pilihan yang lain. Maka mereka berdua suami istri berbual, macam mana kita nih, nak terima tak nak terima, terima tak nak terima. Walhasil sampai kepada satu kesimpulan, tidak mau menerima. Tujuannya baik, memang tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang wajahnya tidak disukai. Kan memang betul, orang mau kawin mau cari yang handsome kan, yang laki mau cari yang sempurna juga. Maka perbincangan antara suami istri didengar oleh anaknya di belakang kamar. Anaknya keluar mengatakan kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, kamu sampai hati untuk mengatakan tidak kepada Rasulullah? Perempuan masih muda, salehah, tidak melihat kepada Julaibib pada mukanya yang buruk, tidak melihat Julaibib kepada penampilan luarannya, melihat kepada Julaibib siapa yang hantar, siapa yang utus, siapa yang mau menikahkan, siapa setelah Allah lebih daripada Rasulullah yang tahu yang terbaik untuk umat ini. Tidak ada kecuali beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanita tadi, seorang pemuda tadi yang tahu ini datang daripada Rasulullah, yang datang daripada Rasulullah datangnya daripada Allah, pencipta segala-galanya. Kalau orang berkahwin itu mau cari kebahagiaan, siapa yang bagi kebahagiaan kalau bukan Allah? Kalau orang berkahwin ingin mendapatkan keharmonian, siapa yang akan menganugerahkan keharmonian kalau bukan Allah? Kalau orang berkahwin ingin mencari ketentraman dalam rumah tangga, siapa yang akan memberikan ketentraman kalau bukan Allah? Wanita tadi tahu yang menghantar adalah Rasulullah, dan Rasulullah adalah wahyu. Ketika mengatakan sesuatu, maka katanya, kamu ada hati ke untuk tolak permintaan Rasulullah? Saya terima pinangan Rasulullah, saya terima untuk kawin dengan Julaibib. Melihat dengan iman dalam hati. Coba kita lihat bagaimana perkembangan perkawinan zaman kita sekarang antara laki-laki dengan perempuan. Sebelum berkahwin sudah pergi jalan ke sana dan juga ke sini. Katanya ingin supaya saling kenal dan tidak menyesal setelah berkawin. Demi Allah, Allah tidak tahukah yang terbaik untuk pasangan setelah berkawin, sehingga perlu untuk bersama, kenal dan jalan kemana-mana sebelum kawin?
Allah tak tahukah? Tidak ada satu keselamatan lebih daripada keselamatan orang yang ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dilarang oleh Nabi, maka ia tidak ada barakahnya kalau dilakukan. Maka perempuan tadi bersetuju dikahwinkan oleh Nabi bersama dengan Julaibib, sehingga satu hari Nabi SAW datang keluar untuk jihad. Julaibib keluar daripada rumahnya pada hari-hari pertama perkahwinannya, masih suasana bulan madu. Sudah datang seruan untuk jihad, dia keluar. Dalam peperangan itu selesai berperang, baginda Rasulullah melihat para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, coba cari sahabat-sahabat kita yang gugur syahid dalam peperangan itu. Dijumpai fulan. Katanya ada yang lain yang belum kamu temui. Katanya kami sudah temui semua wahai Rasulullah. Kata Nabi, tapi aku tak nampak Julaibib. Sahabat tak perasan Julaibib. Nabi ingat, Nabi tahu. Apa sebabnya? Namanya ada di hati Nabi, disayang oleh Nabi, imannya kuat kepada Nabi, anak muda, tidak penghalang kekurangan yang ada pada tubuh badannya untuk dia memiliki buruk sangka kepada Allah atau kepada Rasulullah. Dia terima apa adanya. Maka baginda mengatakan, saya tidak nampak Julaibib. Mana Julaibib? Dicari, ternyata didapati Julaibib dikelilingi oleh 8 orang, lebih kurang yang gugur, yakni bersama dengan Julaibib sekali, yakni dia seorang lawan 8 orang. Maka didapati Julaibib dihampiri oleh Nabi SAW, dikalikan kubur, diletakkan di yang lahannya oleh Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni amsaitu anhu radin farda anhu. Ya Allah, aku ridha pada insan ini, kepada Julaibib, datangkanlah ridha daripada engkau kepadanya juga. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, andailah yang ada dalam kubur itu saya. Karena doa Nabi mengatakan, Allahumma ra'anhu fa inni amsaitu anhu rad. Ya Allah, berikan ridha kepadanya, sesungguhnya aku ridha kepadanya. Ya subhanallah, dikaitkan ridhanya Nabi dengan ridhanya Allah, senangnya Nabi dengan senangnya Allah. Ridhailah dia ya Allah karena aku ridha. Bukan main ini apa yang dikatakan oleh Nabi, ridhanya Nabi. Oleh sebab itu semua orang ini ingin mengambil perhatiannya Nabi, karena kalau diberi perhatian oleh Nabi, perhatian daripada Allah akan sampai juga kepadanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin selesai daripada acara ini dengan kita memanfaatkan, bermuhasabah, berevaluasi hubungan kita dengan Rasulullah ini sejauh mana. Kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disampaikan tadi, hatta di akhir hayatnya masih bertanya, ya Jibril, man li ummati? Hai Jibril, siapa yang jaga umatku? Sampai diberikan oleh Allah jaminan oleh sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Di masa hidupnya dia fikirkan umatnya, di masa nazaknya dia fikirkan umatnya. Beliau juga mengatakan, kalau saya sudah meninggal dunia, saya masih tahu apa yang kamu lakukan, karena kamu punya perbuatan dihantarkan kepada saya. Urdal alayya a'mal ummati mahasinuha wa masawiuha. Akan dihantarkan kepada saya amal perbuatan umat kamu, umat aku, yang baik dan juga yang buruk. Fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil thariq. Aku dapati amal perbuatan baik dihantarkan kepada aku. Kalau ada benda tajam yang boleh mengganggu orang diketepikan, perbuatan ini disampaikan kepada Rasulullah. Wa wajadtu min masawi a'maliha an-nufa'atu takunu fil masjid wa lam tudfan. Saya dapati amal perbuatan yang tidak baik yang dihantarkan kepada saya kalau orang meludah di masjid lalu tidak dibersihkan. Perbuatan itu pun juga dihantarkan kepada Nabi. Sekecil itu dihantarkan kepada Nabi. Coba amal saya dalam antum semua ini yang kita lakukan hari ini atau semalam dihantarkan kepada Rasulullah. Kira-kira Rasulullah ini gembira atau tidak dengan apa yang kita lakukan? Kita ingin menceriakan wajahnya Nabi dengan apa yang kita buat, karena beliau memerhatikan kepada kita. Beliau ingin tahu apa yang kita lakukan di masa hidupnya. Beliau perhatian,
saat nazar perhatian, di barzakh perhatian, di akhirat jangan tanya perhatiannya dengan syafaatnya. Kalau ini yang dilakukan oleh Nabi terhadap umatnya, kita ingin sedikit saja. Kalau tidak boleh memberikan segala-galanya. Sedikit untuk kita memberikan perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berusaha iltizam, istiqamah dengan ajaran syariatnya semampu kita. Yang tergelincir cepat kembali, dan jangan membiarkan ketergelinciran itu berterusan. Kita berdoa kepada Allah di majelis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan baginda Rasulullah gembira dengan acara kita pada malam hari ini. Seperti mana amal perbuatan akan disampaikan kepada baginda Rasulullah sebagaimana sabda beliau, mudah-mudahan majelis salawat kita hari ini dapat menceriakan beliau dan tersenyum kepada kita. Dan mudah-mudahan keadaan baik kita pada malam hari ini tidak berakhir sampai hari ini, tapi berterusan di masa akan datang untuk kita usaha bersuluh, berdamai dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sirahnya, perbanyak salawat kepadanya, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Jadi orang yang diharapkan oleh Nabi, yaitu memberi manfaat kepada orang. Kalau tidak mampu, jangan dolim kepada orang, jangan berbuat jahat kepada orang, paling tidak seperti itu. Dan makin rindu kepada beliau, sayang dan makin sayang kepada beliau, ikut dan makin istiqamah ikut dengan beliau, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, janganlah Engkau pisahkan kami daripada beliau, karena beliau tidak pernah menjauhkan diri daripada kami semasa hidupnya dan juga setelah wafatnya. Jadikan kami merasa dekat dengan beliau seperti mana beliau sentiasa dekat dengan kami, sehingga kami dapat merasakan kedekatannya seperti mana beliau merasakan kedekatannya dengan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, rahmatilah kami, sayangilah kami, ya Arhamar Rahimin. Orang-orang tua yang hadir bersama dengan kami, berikan mereka sehat walafiat. Para habaib yang hadir bersama dengan kami, panjangkan umur mereka dan tambahkan kepada kami keberkatan dengan keberadaan mereka, ya Rabbal Alamin. Para duat yang hadir, asatizah dan para ulama, tuan-tuan guru yang hadir, dan pihak pejabat yang hadir, dan juga pihak yang berusaha untuk mensukseskan majelis pada malam hari ini, ya Allah, berikan kepada mereka rezeki yang halal, yang barakah, ya Rabbal Alamin. Berikan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka, berikan kepada mereka afiah, berikan kepada mereka keberkahan yang Kau berikan kepada orang-orang yang saleh. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang ada hajat di antara kami, Engkau penuhi hajatnya. Ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami saat ini, yang lalu, dan yang akan datang, yang kami tidak tahu apa yang akan kami minta di masa akan datang, tapi Engkau tahu. Tiada yang menghijab Engkau pada pengetahuan-Mu terhadap kami. Yang terbaik bagi kami hanya Engkau yang tahu. Yang terbaik bagi kami hanya Engkau yang mampu memberi. Ya Allah, janganlah Engkau hampakan kami atas permintaan kami ini kepada Engkau, sementara kami hanya punya dua tangan untuk kami tadahkan kepada Engkau, ya Rabbal Alamin. Kalau kami mengemis kepada orang kaya akan bagi juga, tapi tak mengemis kepada mereka, kami mengemis kepada yang maha kaya, dan maha kaya adalah Engkau. Tak ada orang yang kaya di atas muka bumi ini kecuali Engkau yang memberinya juga. Adapun semua manusia, tak kira yang kaya dan miskin, semuanya adalah miskin kepada Engkau. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hai sekalian manusia, kamu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua datang daripada Engkau, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Kau beri, ya Rabbal Alamin. Allahumma jaman hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala minna wala hawalaina syaqiyyan wala mahruman, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang malas salat di antara kami, jadikan ia punya semangat untuk iltizam salat berjamaah, ya Rabbal Alamin. Berikan kepada mereka indahnya salat, manisnya salat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebersamaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga dengan beliau, ya Rabb, dekat dengan beliau, ya Rabb. Anugerahkan untuk dapat melihat kepada beliau di dunia, di barzakh dan juga di akhirat, ya Rabb. Ya Allah, kalau permintaan ini adalah besar, dan memang itu besar, ya Rabbal Alamin. Kalau melihat kepada diri kami tidak layak kami karena kami banyak dosa,
Tapi kalau melihat daripada sifat pemurahmu, apa yang tidak layak daripada sifat pemurahmu? Engkau mampu melayakkan yang tidak layakkan engkau Tuhan. Tak ada siapa yang mengatur engkau ya Rabbal Alamin. Kami hanya punya doa, punya tangan yang kami pohonkan kepada engkau. Tak ada lagi yang kami nak tunjukkan kepada engkau ya Rabbal Alamin kecuali harapan, kecuali mengemis, kecuali merayu saja kepada engkau ya Rabbal Alamin. Perbetulkanlah amal perbuatan kami ya Allah ya Rabbah ya Arhamar Rahimin. Berkati semua hadir Habib Idrus Ibn Ali Al-Habsyi, pemimpin majelis taklim ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya, kesehatannya, pondoknya, ahli keluarganya, anak muridnya ya Rabbal Alamin, saudara-saudaranya, ibunya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ahli dan mereka yang hadir di majelis ini dan Palu, Sulawesi ini semua diberkati oleh Allah, diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.